Pilkada Jakarta 2024 tinggal menghitung hari. Debat pamungkas yang digelar malam nanti akan menjadi referensi terakhir bagi warga Jakarta untuk memilih pemimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Persiapan debat H-1 sudah terlihat di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Untuk debat ketiga sekaligus terakhir ini mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim yang terdiri dari 6 ruang lingkup yang akan diperdebatkan para pasangan calon. Di antaranya penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Debat pamungkas ini akan menjadi kesempatan bagi 3 pasangan calon, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano untuk merebut hati warga Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ini menarik loh ya, kalau bicara akhir itu biasanya itu akan memanfaatkan momen-momen ya. Di setiap momen akan dimanfaatkan. Debat pamungkas saling adu tangkas dan cerdas oleh para paslon ini kan. Kesempatan terakhir makanya bersama kita ya, kita sudah hadir di studio, ada Mas Mulya Amri, ini juru bicara paslon 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Arif. Ada juga Aris Setiawan Yodi, juru bicara dari paslon 3. Selamat pagi. Salam Jakarta menyala. Menyala. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Prof. Siti Fadila Supari, Ketua Tim Pemenangan Dharma Kun. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ayo Bu, semangat Bu. Pagi Bu Siti. Terakhir ini Bu. Pagi Bu. Oke, saya ingin ke Mulya Amri terlebih dahulu deh. Siap. Apa yang akan dimanfaatkan? Ini tema kayak ini ngeri-ngeri sedap nih tema nih, ya. Apa yang akan dimanfaatkan? Apakah akan saling cecar libas atau memang adu ketangkasan dan kecerdasan? Bagi Bang Ridwan Kamil sama Pak Suswono, tentunya ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan beliau yang sesungguhnya, yaitu sebagai seorang arsitek, sebagai seorang penata kota kelas dunia. Dari awal memang, kenapa Pak Jokowi lalu kemudian Pak Prabowo naksir dengan melihat Bang Emil, Bang Ridwan untuk berpotensi memimpin Jakarta karena kapasitasnya beliau itu. Dan situ sudah terbukti di Bandung, lalu kemudian di Jawa Barat, berpengalaman sebagai kepala daerah, berpengalaman membereskan beberapa masalah-masalah yang banyak kaitannya dengan tata kota di tempat-tempat tersebut. Nah ini kemudian belum lagi kalau kita ngomong portfolio beliau yang di luar negeri. Jadi ini merupakan kesempatan bagaimana kawasan perkampungan yang masih padat, yang masih belum memiliki sanitasi, masih kumuh lah istilahnya gitu ya, itu bisa diperbaiki. Bagaimana agar masyarakat yang belum punya rumah itu bisa punya rumah. Kalau bisa di dalam kota Jakarta, kalau bisa dekat dengan tempat kerja. Bagaimana agar kita Jakarta bisa naik kelas menjadi kota global dengan menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang juga berorientasi ke masa depan. Misalnya di bidang digital, di bidang AI, lalu kemudian tourism. Kota Jakarta ini kan kompleksitas. Pengalaman Mas RK tentu tidak bisa menjadi ukuran juga untuk bisa menata kota di Jakarta. Memang Mas RK percaya diri karena ini adalah bidang dia. Dia seorang arsitek, kemudian dia punya pengalaman tata kota. Tapi kan masyarakat Jakarta butuh realistis gitu. Apa yang akan ditawarkan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di kota Jakarta yang saat ini mungkin masih menjadi momok. Konkret ya, bukan janji gitu ya Mal. Betul. Kalau misalnya konkret, itu kita lihat misalnya dari segi penataan kampung. Penataan kampung itu ada dana 200 juta per RW yang per tahun, dan itu nanti kumulatif sekitar 1 miliar per RW selama 5 tahun di sana. Itu akan digunakan langsung, ditentukan langsung secara partisipatif dan kolaboratif oleh warga untuk menentukan apakah ingin memperbaiki got, apakah ingin memperbaiki sanitasi, air bersih. Nah itu ya. Tapi diawasi nggak? Oh, jelas harus diawasi. Sekarang sistemnya, mekanisme dari segi IT, database, kamera, CCTV sangat sebab kan jangan menyerahkan praktek korupsi begitu saja ya, pada oknum-oknum di lapangan. Betul. Kan? Perbaikan kampung tentunya juga selain itu dilakukan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat, perlu bimbingan dari para insinyur, arsitek, yang itu kemudian nanti bisa melakukan bimbingan pada tingkat kecamatan bagaimana penataan kota itu bisa jalan. Dan itu akan banyak pekerjaan yang tercipta, mulai dari pekerjaan padat karya,
memperbaiki, menggali got, membuat saluran air segala macam. Itu kalau yang ngomong realnya. Tapi tetap kita realistis, itu semua realistis karena yang dilakukan, yang disampaikan itu sudah pernah dilakukan semuanya. Oke, baik. Saya ke Mas Aris deh sebelum ke Profesor Siti Padahal Supadi. Mas Aris, tadi kita membawakan berita tuh. Jakarta masih ada beberapa wilayah yang banjir gitu. Apa yang konkret sebagaimana janji Anda loh? Janji Pramono saat ditemui oleh awak media mengatakan, saya nggak akan menggunakan banyak narasi dalam debat pamungkas katanya. Saya mau memberikan bukti konkret-konkret hal-hal yang nyata yang bisa dilakukan. Iya, yang pertama menjelang debat ketiga, alhamdulillah kita mendapatkan suntikan moral yang luar biasa, mendapatkan satu lagi tambahan dukungan para tokoh bangsa, yaitu salah satunya terakhir yaitu Mas Anies Baswedan. Jadi andalan banget ya buat Anda ya kayaknya. Ya, sampai 2023. Yang juga akhirnya bersama-sama Mas Ahok, akhirnya Pak Ahok, ini keduanya memiliki pengalaman yang luar biasa di DKI Jakarta, membangun Jakarta. Ini sepakat untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul di pemilihan kepala daerah Jakarta 2024-2029 nanti. Maknanya apa? Baik Mas Anies, baik Pak Ahok, itu keduanya memiliki cara-cara yang juga menjadi andalan dan efektif untuk memberdayakan masyarakat. Mas Anies kita kenal keberpihakannya terhadap kaum miskin kota misalnya. Kemudian juga koneksivitas transportasi publik gitu. Oke lah, di zaman Pak Anies dari sejak tahun 2017-2023 masyarakat Kampung Bayam dan 400 kampung miskin di Jakarta itu mendapatkan pemberdayaan. Bagaimana dinas pendidikan masuk sampai ke sana untuk memberikan pendidikan gratis, bagaimana UMKM berpihak di sana, bagaimana penataan kampung di sana walaupun yang sebelumnya kumuh menjadi lebih baik hari ini gitu. Ini akan dilanjutkan tentu saja, ada nafas itu. Kemudian Pak Ahok bagaimana respon cepat misalnya ada banjir dengan pasukan orange-nya itu akan dilanjutkan. Kemudian bagaimana Jakarta itu kota yang menjadi sangat bersih dan tertib gitu ya. Karena Pak Ahok tegas untuk menindak orang yang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau janji paslon adalah mengatakan memberi bukti nyata, artinya bisa nggak Jakarta nggak banjir lagi? Ya, bisa, sangat Tadi bisa. masih ada berita kita bacain tuh banjir. Itu kan belum jadi gubernur, Mas Pram kan. Insya Allah nanti kalau sudah jadi gubernur. Tapi kan katanya sebelumnya itu program dari Pak Anies Ahok. Iya betul, program Pak Anies Ahok. Ini kan Pak Anies itu misalnya ada juga misalnya sumur resapan yang itu nanti mungkin kita juga akan perbanyak. Kemudian juga dari Pak Ahok misalnya PPSU ya, pasukan orange. Tapi di DPRD dikritik oleh fraksi PDI Perjuangan loh itu. Semur resapan itu? Ya, kritik itu kan bagian dari membangun. Iya, kalau nggak ada kritik ya nggak bisa lah. Semua itu hal harus dikritik. Mas Anies, Pak Ahok orang yang sangat terbuka terhadap kritik. Misalnya nanti Mas Pram ingin mengadakan misalnya seperti yang disampaikan ya, baik Mas Pram dan Bang Dul untuk mengatasi banjir. Yang pertama adalah misalnya akan mengadakan polder. Polder itu kan mesin sedot air yang besar itu kan, itu lebih dari 40 akan kita adakan di titik-titik yang memang selama ini sebenarnya itu bisa ditaruh, tetapi tidak ditaruh atau kurang maksimal mesinnya. Kita akan adakan dan sebenarnya Pemprov DKI mampu mengadakan itu ketika ada kemauan dari gubernurnya. Nah dulu kemudian normalisasi sungai dan normalisasi sungai dan fungsinya itu dikembalikan sungai. Hari ini kan menyempit. Kalau Bang Dul sempat ke Condet itu, dulu nih bisa nyebrang nih pakai perahu. Zaman-zaman gua kecil di sini gitu. Sekarang udah nggak bisa, pendangkalan gitu loh. Nah ini ketika nanti ada normalisasi penataannya itu, nah ini kemudian insya Allah banjir setidaknya sangat bisa dikurangi dengan maksimal. Hari ini kan sudah terasa ya bagaimana ada perbaikan-perbaikan walaupun masih banjir. Kalau banjir di Jakarta jangan hanya di Jakarta, di Bandung juga masih banyak banjir kan gitu. Tapi kan sekarang tantangannya sudah korek-korek. Iya, kalau kita mau ngelihat di Bandung juga masih banjir gitu kan hari ini. Tapi Mas Arief, di Banten juga banjir, tantangannya sekarang bukan hanya unsur-unsur penyebab banjir yang bisa dikontrol. Ada juga unsur-unsur yang tidak bisa dikontrol seperti cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Nah, itu nanti bagaimana mengantisipasi? Karena ada perubahan iklim ya. Kalau perubahan iklim tentu saja sekarang alhamdulillah memang kita paham. BMKG ya, BMKG juga melakukan upaya-upaya modifikasi cuaca kan. Intervensi-intervensi itu sudah memungkinkan dan sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Dan itu sebenarnya efektif. Dan Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan BMKG, juga bekerja sama dengan TNI ya misalnya untuk melakukan intervensi cuaca, misalnya agar media ditambahkan sehingga direm misalnya hujan di sini, kemudian hujannya di sini kurang dibuat hujan. Itu kan sudah ada modifikasi cuaca seperti itu sehari ini. Sehingga intervensi-intervensi itu ditambah budaya kehidupan masyarakat yang jangan membuang sampah sembarangan gitu. Dan alhamdulillah saya yakin ketika Mas Anies, ketika Pak Ahok semuanya sudah duduk bareng ya memberikan masukan-masukan terbaik untuk Mas Pram dan Bang Dul, program-programnya ini ya yang lu pikir kalau masyarakat Jakarta bilang, gue sih setuju sama Ahok.
begini, gue juga setuju sama Pak Anies gini. Keduanya sekarang insya Allah saling melengkapi untuk membuat Jakarta semakin menyala. Jadi Jakarta menyala, menyala kotanya, bahagia warganya. Gitu. Itu digabung-gabung gitu. Oke, Bu Siti Fadila Supari, Bu. Apa komitmen jualan paslon nomor 2, Bu, Dharma Kunwardana ini agar mungkin debat pamungkas ini bisa benar-benar menjadi konkret pasangan Anda ini, Bu? Kalau Dharma Kun atau calon independen itu tidak banyak gimmick-gimmick dekat dengan penguasa, kayak di gimmick-gimmick dekat dengan siapa kayak misalkan ya benar tuh deket Pak Anies, deket Pak Ahok, juga deket sama Pak Amin Rais, tapi juga misalkan tuh masyarakat juga tahu bahwa ada tim sesnya yang terlibat judi online, itu masyarakat juga tahu. Nah ini kami lebih ke arah program-program yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita tidak mendekat orang-orang yang berkuasa atau berpolitik karena rakyat sudah jenuh dengan partai politik, maka kita langsung mendekat pada rakyat. Ya, jadi kami kalau program-program kami jauh lebih apa ya, lebih visible, lebih dekat, lebih rasional daripada gimmick-gimmick. Jadi kalau misalkan banjir tadi ya kita punya beberapa program, misalkan air yang akan masuk ke Jakarta kita tampung dulu pada waduk-waduk di luar Jakarta atau di masjid di Jawa Barat. Kemudian normalisasi dan naturalisasi sungai, dan kemudian sampah-sampah itu kita ekonomikan, bukan dilarang membuang sampah, tapi sampah-sampah kita ekonomikan. Siapa yang bisa mencari sampah sekian maka dapat uang sekian atau dapat beras gitu. Jadi kita sangat konkret, kita konkret di lapangan. Jadi tidak perlu untuk gimmick-gimmick ke atas, karena memang kita adalah partai rakyat, bukan partai politik ya. Jadi itu yang kita tekankan. Yang penting bahwa pasangan independen ini sampai detik ini tidak ada suara-suara yang terlibat inilah, terlibat korupsi lah, terlibat judi online kah, terlibat penistaan agama. Nah itu alhamdulillah independen ini tidak, mereka adalah fokus tidak pada rakyat, sangat ya, fokus pada rakyat, dan masyarakat itu sekarang menilai mana pasangan yang bisa dipercaya nanti membawa anggaran. Kalau yang sekarang yang membantu banyak banget lah, apakah membantu itu gratis? Nah itu kita memang sangat menjaga, kita tidak mau mendapat atau tidak ada sponsornya sama sekali, tapi itu dibalik itu ada suatu konsekuensi yang sangat positif. Kita nanti tidak membayar utang. Kalau sekarang disponsori, sekarang dibantu-bantuin, pasti nanti juga akan ada bayarannya. Nah bayarannya dari mana? Pasti dari anggaran rakyat. Nah ini yang masyarakat kita melekkan matanya, kita buka hatinya, itu loh. Kalau ada memilih yang independen, yang tidak mempunyai utang-utang pada sponsor, tidak punya utang-utang pada siapapun, maka anggaran itu benar-benar untuk rakyat. Tapi kalau sekarang ada satu paslon yang sponsornya banyak banget, ada yang waduh ada Pak Jokowi segala sampai diturunkan, itu ya rodok kebangetan gitu, masuk kasihan Pak Jokowi sudah tenang-tenang di Solo disuruh dibawa-bawa begitu ya. Baik Ibu Siti, kita lanjutkan ya Bu ya. Kita jeda dulu Bu. Ada rasa tidak percaya diri barangkali ya. Nah gitu. Nah ini jadi makanya kelebihan dari independen itu adalah ini. Kami bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur, tanpa macam-macam. Nah itulah kami. Baik, mohon maaf Pak Mulya sama
Arif, bisa aja Bu Siti. Adik-adikku semua yang baik-baik. Ini bentuk kasih sayang bunda terhadap anak-anak. Iya, saya hormat sama kita Bu Siti. tidak dulu ya, kami akan lanjutkan lagi nanti diskusi kami usai jeda pariwara berikut. Mohon maaf ya.